Akbar. Allahu Akbar. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Salah satu penceramah agama yang saya suka ini namanya Gus Nur. Meskipun kata orang, dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus. Jokowi itu pembohong. Ini bukan fitnah, saudaraku. Ini mencerdaskan. Operator menggunakan media sosial dan dunia internet dengan beberapa diksi dan narasi, istilah-istilah yang tidak enak untuk memaki-maki pemerintah dengan istilah-istilah yang tidak enak itu dalam istilah-istilah keagamaan. Karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai. Saya ini juga lahir jadi tahu-tahu sudah dipanggil Gus. Gus sok pekok. Akhirnya saya dikenal menjadi Gus dan pantas kalau dipanggil Gus. Pak Jokowi itu pembohong, bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya. Mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Saudara dan saya belum ada jaminan dari Tuhan untuk menempatkan surga. Ingat baik-baik itu kalimat. Sebagai ajaran yang murni, ajaran yang baik, ajaran yang cinta damai untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Jokowi itu pembohong. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnahnya tuh udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu gitu. Di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Tapi kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji, ya memang begitu. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti. Tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Orang awam, apalagi otodidak, belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam, harus punya guru, tidak boleh otodidak. Inilah momen bersejarah saat Presiden Joko Widodo bertindak sebagai imam di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan Agar, Kabul, Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beserta sejumlah pejabat tinggi dan ulama Afghanistan tampak jadi makmum ibadah sholat zuhur yang diimami Presiden Jokowi. Salah bacaannya ya kok ngimami. Kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya. Tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran biarpun baru pensiun, setelah pensiun baru belajar Al-Quran masih alhamdulillah.
Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik lah 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya atau bahasa keren marketingnya diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lulu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu. Keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Oh, nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya, sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Gatel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh mengagumkan. Ansor, Banser, Nuril, Guntur Romli, Abu Janda, Benny Siregar, Ngentot di hotel. kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Apa kalau bukan fitnah namanya? Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacaannya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kok nggak ada saya? Tak lempar kamera sekali. Nggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah, ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Nggak mau saya, kenapa? Bacaannya nggak bener. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Bacaannya Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati. Ngabalin itu penjilat. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Kok bisa, Gus? Karena ngabalin makan uang kenyang di rezim ini. Walaupun namanya gaji atau apapun. Karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Ngentot di hotel. Semangatnya lulu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru.
Kalau saya boleh milih, ya Allah, lahirkan aku jadi anaknya Zainuddin MZ.